ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa as-shadiqul masduq wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-'azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ila nar. Amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan mengalir deras ke dalam diri kita, atas segala nikmat Islam, iman serta nikmat sehat waktu sempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengisinya, bertaqarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka tugas kita sebagai seorang hamba. Kita disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Salah satu konsekuensinya adalah menghamba terhadap zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itulah maka kewajiban bagi kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semaksimal mungkin kita upayakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga tidak lupa serta lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, manusia pilihan, nabi akhir zaman, penutup para anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, mengikuti jejak sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Para pemirsa Hasan TV, azanillahu wa iyyakum, di mana saja antum Anda sekalian berada dan bisa menyaksikan program Syarah Nabawiyah ini. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah banyak faedah yang bisa kita ambil dan kita pelajari, manfaat yang bisa kita petik dari perjalanan sejarah hidup, riwayat, kurikulum vitae dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidup serba keprihatinan, Allah Subhanahu wa taala ternyata menumbuhkan beliau sebagai generasi yang kuat, manusia yang kokoh dan dijadikan uswah hasanah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sifati dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nah, ini merupakan jaminan dari Allah Azza wa Jalla bagi kita orang-orang yang hidup di masa kini dan mengaku cinta kepada Nabi dan mengaku sebagai pengikutnya serta umatnya. Sudah selayaknya dan sepantasnya bagi kita bukan hanya sekedar mencintai beliau secara lisan, akan tetapi lebih daripada itu bagaimana bisa meneladaninya, menjadikan beliau benar-benar sebagai suri tauladan. Untuk menjadikan beliau sebagai figur yang kita ikuti, suri tauladan yang baik,
tentu kewajiban bagi kita untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau, napak tilas beliau, sirah nabawiyahnya beliau, dari mulai beliau kecil, beranjak remaja sampai dewasa, mulai kedatangan nubuwah dan di akhir hidupnya. Agar kita bisa mengemban amanah yang besar yang Nabi SAW telah berikan kepada kita selaku kaum muslimin, dan kita bisa meneruskan perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Karena itulah saya mengajak para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada untuk sama-sama berpartisipasi secara interaktif lewat layanan telepon 0811900912 maupun melalui chat pada nomor 0811-900-7913. Dan juga bagi teman-teman para ikhwah yang bergabung pada Zoom, ya saya minta ya ada yang bersedia untuk membacakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada babur rada, yaitu masa persusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kita Sirah An-Nabawiyah akan kembali setelah pariwara berikut ini. Orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, syukran wa barakallahu fikum bihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian antum, masih senantiasa berpartisipasi dalam acara di Ahsan TV khususnya Sirah An-Nabawiyah yang mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada beberapa episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana nasab Nabi yang mulia dari sisi bapak maupun ibunya, yang mana keduanya bertemu pada satu sosok yang merupakan kakek daripada mereka, yaitu Kilab, di mana generasi-generasi beliau, orang-orang yang berada di atas beliau adalah orang-orang yang ternama, orang-orang yang bergengsi, orang-orang yang terhormat, dan orang-orang yang sangat disegani karena kewibawaannya dan juga karena mereka status mereka sebagai pemimpin yang siqayah wa rifadah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas. Kemudian juga kita telah membahas bagaimana tentang nasab kedua orang tuanya dari sisi bapak maupun ibunya, ya, dan juga hal-hal yang lain pada kesempatan yang lalu telah kita bahas. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas tentang babur rada, yaitu masa persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan apa yang menjadi tradisi dan budaya bagi bangsa Arab. Ya, ketika mereka diberikan amanah berupa anak, maka sudah menjadi tradisi bagi mereka, budaya bagi mereka yang mereka kerjakan. Mereka akan meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar, khususnya adalah orang-orang Badiah, yaitu orang-orang pedalaman, Arab pedalaman yang mereka tinggal di pelosok-pelosok dan di ujung kota, ya, untuk menyusui anak-anak mereka dan akan menerima bayaran. Tayyib bab rada, yaitu bab persusuan. Tayyib. Di sini mungkin ada Abu Iyas, ya, Herwitanto Abu Iyas, barangkali bisa bantu saya untuk membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar. Tayyib. Assalamualaikum Abu Iyas. Pada Zoom bisa dengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Alhamdulillah, khair Ustaz. Tayyib, na'am. Fadhal. Iqra ar-rada. Safah 10 ya Ustaz. Safa al-asyirah, na'am. Safa al-asyirah di halaman 10 pada paragraf yang kedua, ya, yaitu bab yang keempat. Ar-rada'u. Naam, ar-rada', naam, sahih. Bismillah. Ar-rada'u wa awwalu min ar-rada'atihi sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah maulati Abi Lahabin bi Laban ibn Laha yuqalu lahu Masruhun
Nah. wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salamah bin Abdul Asadi Mahzumi. Nah. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ati. Nah. Wa qad a'taqa Abu Lahab bin ammatahu hadihi farihan biwiladati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu sara min aladdi a'daihi hinama qala qama bid'awati ilal islami. Tayyib, hasbuk, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Tayyib, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Bab radha, yaitu bab masa persusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dengan kita, beliau adalah manusia biasa. Makan, minum, tidur, ya, kemudian bangun dan seterusnya, melaksanakan aktivitas sebagaimana al-basyariyah kita, yaitu sisi kemanusiaan kita. Nah, begitu juga ketika beliau kecil, ya, beliau juga menganut dan juga mengikuti budaya dan tradisi orang-orang Arab ketika itu. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini, beliau mengatakan wa awwalu man, bukan min, ya, man arda'athu sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menggunakan man karena setelahnya adalah fiil madhi, ya, dengan menggunakan kalimat man. Man arda'athu sallallahu alaihi wasallam, dan pertama kali orang yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi, yaitu tentu saja setelah ibunya, adalah Suwaibah. Suwaibah ini sebagai badal daripada ummi. Ya, ba'da ummihi Suwaibah. Yang dimaksud adalah selain daripada umminya atau setelah ibunya adalah Suwaibah. Ya, adalah seorang wanita yang merupakan budak daripada maulati Abi Lahabin, yang merupakan budak atau pembantu daripada Abi Lahab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Abu Lahab merupakan salah satu di antara paman-paman Rasul. Ya, pernah kita bahas sebelumnya bahwa Abdul Muttalib memiliki beberapa anak. Ada 16 orang anak, 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. 10 orang anak laki-laki, salah satunya adalah tentu saja ayah beliau alaihi salatu wassalam, dan kemudian Abu Lahab. Ya, Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan surat khusus, ya, dalam surat Al-Lahab berkaitan dengan paman beliau alaihi salatu wassalam. Sangat dekat hubungannya secara silsilah maupun kekerabatan, kan tapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari hidayah Allah azza wa jalla berupa hidayah Islam. Bahkan ia termasuk paman yang sangat luar biasa, yaitu perlawanannya, permusuhannya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Bila bani ibnin laha, yaitu dengan air susu yang juga diminum oleh anak daripada Suwaibah. Yuqalu lahu Masruhun, yang namanya Masruh. Jadi Suwaibah ini adalah orang kedua yang menyusui Nabi setelah ibunya. Ya, setelah ibunya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat selama 1 pekan. Yang ini menggunakan susu yang juga diminum oleh anaknya yang bernama Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzata ibn Abdul Muttalib. Dan mana Suwaibah ini yang merupakan pembantu atau merupakan budak daripada Abu Lahab, dia juga pernah menyusui sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah. Hamzah juga merupakan paman daripada Rasul karena merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Berarti saudara daripada Abu Lahab. Ya, cuman beda ibu, ya, karena Abdul Muttalib memiliki banyak istri.
Nah, kemudian Hamzah ini juga disusui oleh Suwaibah. Wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salamata ya ibnu Abdil Asadi. Dan setelah menyusui Hamzah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Suwaibah juga menyusui sahabat yang lain yang bernama Aba Salamah ibnu Abdil Asadi al-Makhzumi. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Dan mereka merupakan ikhwah, yaitu saudara sepersusuan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Hamzah pamannya, ya, kemudian dengan orang yang lain yang bernama Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, ya, dan juga sekaligus juga kepada putra daripada anak daripada Suwaibah sendiri yang bernama Masruh. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sebuah peperangan, disebutkan dalam sebuah riwayat perang Hunain, beliau mendengar bahwasanya Suwaibah ini meninggal. Ya, Suwaibah sudah meninggal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sangat bersedih dengan meninggalnya Suwaibah ini. Dan kemudian beliau menanyakan kepada para sahabatnya bagaimana tentang nasib saudara sepersusuannya yang bernama Masruh. Dan ternyata Masruh sudah lebih dahulu meninggal sebelum Suwaibah wafat atau meninggal dunia. Jadi Suwaibah tidak memiliki anak lain kecuali Masruh, ya, dan Masruh meninggal lebih dahulu daripada ibunya Suwaibah. Waqad a'taqa Abu Lahabin amatahu. Ini amma ya bermakna budak perempuan. Ya, bukan dibaca ummah ya, walaupun ada dari sisi apa? Dari sisi penulisannya agak mirip, agak sama gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sama plek gitu ya, sama persis ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Jibril ya, bahwasanya seorang perempuan, wanita, budak yang melahirkan tuannya. Antalidal ammatu rabbataha. Ya, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ini kalimatnya ammah, yang dimaksud adalah waqad a'taqa. A'taqa ikut wazan af'ala. Ya, ikut wazan af'ala, fi'il mudhari mabni, fi'il madhi mabni dengan fathah. Tanda fi'il madhinya karena adanya qad. Ya, qad dalam bahasa Arab bisa bermakna beberapa makna. Ya, terutama ketika masuk pada fi'il madhi. Salah satunya adalah tahqiq. Ya, memberikan realisasi perwujudan, ya, bahwasanya benar-benar sungguh telah membebaskan. Siapa yang membebaskan? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab termasuk salah satu nama Abu, yaitu dalam lafaz bahasa Arab termasuk Asmaul Khamsah. Yang ketika marfu'nya dengan menggunakan menggunakan waw, yaitu yang marfu' dengan huruf, bukan marfu' dengan harakat. Nah, Abu Lahab ini dia telah membebaskan amatahu, yaitu budak perempuannya ini, ya, budak perempuannya ini yang bernama Suwaibah. Farhan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena bahagia, karena senang, saking senangnya, terlalu bahagianya dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, sampai Abu Lahab yang kemudian ternyata menjadi musuh besar dari dakwah Islam, musuh besar dan menghalangi dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, begitu senang dengan kelahiran keponakannya ini. Sampai saking senangnya, terlalu senangnya, dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah tadi, yang kemudian sempat menyusui Nabi alaihi salatu wasallam. Lakinnahu sara min aladdi a'daihi. Lakinnahu sara ini salah satu saudaranya Kana. Salah satu saudara daripada Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya salah satunya adalah Sara. Sara ini bermakna adalah tahawul atau tahwil. Min halin ila halin ukhra, yaitu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Adanya perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu namanya Sara. Ya, sebelumnya begitu sangat bahagia, sangat senang dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Sara min aladdi a'daihi. Nah, maka dia berubah, ya, menjadi orang yang sangat memusuhi, yang paling memusuhi dan paling melawan, paling menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan itu terjadi? Hina maqama bid'awati ilal Islam. Nah, ini catatannya. Perubahan dia terjadi. Abu Lahab sebagai pamannya merupakan salah satu anak dari Abdul Muttalib yang sangat bahagia dengan kelahiran Nabi. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan mendakwakan dakwah Islam, apa yang terjadi? Min aladdi a'daihi. Termasuk orang yang paling memusuhi dan paling memerangi Rasul, yang merupakan kemenakannya sendiri. Baik.
Ini merupakan kisah daripada orang yang pertama kali menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya, yaitu Suwaibah, dan juga kisah kegembiraan yang dimiliki atau dirasakan oleh Abu Lahab dengan kelahiran kemenakannya tersebut. Berikutnya fi Bani Sa'ad. Baik. Fadhal, ada yang bisa bantu membaca? Silakan sebutkan namanya. Kemudian silakan membaca fi Bani Sa'ad, yaitu pada Bani Sa'ad. Ana Ustaz. Tayyib, fadhali ikra'i fi Bani Sa'ad. Perkenalkan siapa namanya, tinggal di mana? Ismi Sri Devi Putri, tinggal di Cibitung. Cibitung. Nah, tafadhali ikra'i fi Bani Sa'ad. Fi Bani Sa'ad. Fi Bani Sa'ad. Kana min عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحوادر حتى تشتد أعصابهم بهم وليتقنوا والعربي في مهدهم. Nah, wasili. Terus lanjut. Wa qaddarallahu Faqaddarallahu an ja'at niswatu min Bani Sa'ad Abi ibni Bakrin ibni Hawzani yatlubna rudu'a yatlubna rudu'a'u fa'arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna fa'abaina. Wasili. Sudah dengar? فبين أن يرضعنه لأجل ولم تجدوا إحدى النسوة وهي حليمة بنت أبي ذؤيب رضيعا فأخذته صلى الله عليه وسلم وحظيت به خطوة اغتبط لها الآخرون. Nah, masih lanjut ya, sedikit lagi, satu paragraf lagi. Wasmu Abi Dhuwaibin walidun Halimah Abdullah bin Harith wasmu zawjaha Al-Harith ibnu Abdil Aziz wa kilahuma min Sa'di Abi ibni Bakrin ibni Hawazan min ibni Hawzan wa auladil Harith ibni Abdil Aziz ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ati hum Abdullahi wa Anisah wa Judamah
Wahia Wahia Asyaima'u laqabun ghalbun ala ismiha. Laqabun ghalaba ala ismiha. Wa kanat tahdhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, khalas, hasbuk, barakallahu fiik, jazakillah khair, barakallah. Tayyib. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Sekarang kita akan masuk kepada paragraf berikutnya fi Bani Sa'ad, yaitu di sebuah kaum yang namanya Bani Sa'ad. Ya, mereka tinggal di pelosok-pelosok ya dan di pinggiran-pinggiran kota. Dan mereka inilah termuliakan dengan kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam. Kana min 'adatil Arabi an yaltalmisu al-maradi'ah lima walidihim fil bawadi. Kana min adatil Arab. Nah, adat dalam bahasa Indonesia juga sudah dijadikan nama ya, adat istiadat gitu ya, seringannya diidhofahkan dengan kalimat adat istiadat. Maknanya adalah kebiasaan, tradisi daripada orang-orang Arab an yaltalmisu al-maradi. Al-maradi jamak dari murdi, yaitu orang yang bisa menyusui atau bahasa kitanya ibu susu gitu ya. Yang mencari yaltalmisu, mencari al-maradi, yaitu orang yang bisa menyusui. Lima walidihim. Mawalid jamak dari maulud. Ya, mawalid ya, itu ikut wazan mafail jamak dari maulud. Ya, jamak daripada maulud. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, makna maulud dengan makna maulid. Lima walidihim. Ya, yaitu untuk anak-anaknya, anak-anak mereka yang dilahirkan oleh mereka. Fil bawadi, bawadi jamak daripada badiyah. Ya, jamak daripada badiyah. Badiyah maknanya adalah qaryah, yaitu kampung yang adanya di pelosok, yang adanya di ujung kota, itu namanya al-bawadi. Ib'adan lahum an amradil hawadir. Nah, ini ada beberapa sebab kenapa anak-anak yang dilahirkan di Mekah dan khususnya di Arab kemudian mereka dititipkan dalam tanda kutip untuk disusui oleh wanita-wanita yang ada di pinggiran kota. Ya, ini alasan yang pertama adalah ib'adan lahum anil amrad al-hawadir. Nah, yaitu dalam rangka ib'ad, menjauhkan mereka dari amrad. Amrad itu jamak daripada marad. Jamak daripada marad, yaitu penyakit-penyakit. Kalau marid jamaknya marda. Ya, kalau amrad adalah jamak daripada marad, yaitu penyakit-penyakit al-hawadir. Al-hawadir. Al-hawadir itu penyakit-penyakit asimah, penyakit-penyakit kota gitu ya. Yang mungkin ini tidak dimiliki oleh orang-orang desa. Sebagaimana kita mungkin ya, orang-orang desa begitu sejuk tempatnya, makannya begitu terjaga dan sangat sederhana kehidupannya, begitu juga pekerjaannya. Ya, mungkin hanya ke sawah, ke ladang, ke pasar gitu ya. Kemudian pikirannya juga sangat enjoy gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang kota ya. Banyak penyakitnya dan seterusnya gitu ya. Maka ini penyakit-penyakit hawadir, penyakit-penyakit kota gitu ya, supaya dijauhkan dari penyakit tersebut, maka mereka menitipkan anaknya untuk disusui di pinggiran kota. Hatta tashtadda a'sabuhum. Ya, sampai tashtadda, ini kalimatnya ishtadda yashtaddu. Nah, ada hatta di sini menasabkan fi'il mudhari', berarti dibacanya tashtadda. A'sabuhum ini jamak daripada asab, yaitu urat-urat syarafnya ya, bisa menjadi kuat. Ya, dengan mereka berada di kampung-kampung atau di desa-desa. Waliyutqinu al-lisana al-arabiyya fi mahdihim. Dan juga tujuan ketiga, ini tujuan yang kedua. Ya, tujuan kedua, yang ini adalah tujuan yang ketiga. Kenapa mereka dititipkan ya kepada orang-orang yang ada di kampung? Liyutqinu al-lisana, agar memutkinkan, menguatkan, memahamkan lisan al-arabiyya, lisan-lisan Arabi mereka. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Arab itu ada namanya Arab Fusha, ada yang namanya Arab Amiyah. Arab Fusha, Al-Quran turun bitanzili Al-Quran Al-Karim bi lughah Al-Hijaz. Lughah Al-Hijaz Mekah dan Madinah, dan kemudian ayat Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Fusha. Ya, bahasa sebagaimana yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim.
Kan tapi bahasa Amiyah adalah bahasa yang mungkin tidak mengandung grammarnya, tidak mengandung gramatika dari sisi bahasa, dan kaidah-kaidahnya tidak digunakan. Dan hanya orang-orang yang tinggal di sana dan mereka berbaur dengan satu dengan yang lainnya yang mengetahui bahasa itu. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia gitu ya, memiliki berbagai macam bahasa yang sangat luar biasa dan kaya gitu ya. Dan Indonesia punya bahasa sendiri yang baku, yaitu bahasa Indonesia ini. Kan tapi setiap daerah ada memiliki bahasa masing-masing, bahasa sendiri-sendiri, bahasa Jawa, orang Sunda, ya, bahasa Batak, bahasa Manado dan lain-lain memiliki bahasa masing-masing. Yang kita mendengar di satu provinsi, orang lain menggunakan bahasa provinsi tersebut, kita tidak memahaminya. Padahal kita berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah NKRI. Ya, begitu juga dalam bahasa Arab. Ya, maka upaya mereka agar mereka anak-anak yang dititipkan ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah atau ke desa-desa, tujuannya supaya lisan-lisan mereka terjaga. Ya, apalagi di kota banyak sekali orang-orang dari orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab yang mereka datang ke sana. Yang sehingga akhirnya menjamur dan kemudian akhirnya mereka merusak dengan berbagai macam kaidah bahasa yang ada. Kemudian pada halaman 11, wa qaddarallahu an ja'at niswatun min bani Sa'ad. Wa qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mentakdirkan, an ja'at niswatun. Niswatun jamak daripada mar'ah. Mar'ah itu jamaknya bisa niswatun atau nisa yang sebagaimana kita kenal dalam surat An-Nisa. Niswatun min bani Sa'din. Kaum wanita, kaum ibu-ibu, bahasa kitanya kaum emak-emak, yang mereka datang dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Tujuan mereka untuk apa? Yatlubna ar-rudu'ah. Mereka mengambil yatlubna, ini fi'il mudhari' dengan domir unna. Domirnya adalah unna. Ikut wazan apa? Ikut wazan yaf'ulna. Karena fi'il madinya adalah tolaba yatlubu. Nah, ketika bersambung yatlubu dengan domir hunna, maka berubah menjadi yatlubna. Fi'il mudhari' yang mabni dengan sukun karena bersambung dengan nun, niswah sebagai fa'ilnya, yaitu nun ini. Yaitu mereka para wanita, mereka mencari ar-rudu'a. Ya, ar-rudu'a jamak daripada radi'. Ya, beda dengan tadi ya. Al-maradi jamak dari murdi, kalau ini rudu'a jamak dari radi'. Sebagaimana karim jamaknya kuroma. Ya, sebagaimana karim jamaknya kuroma. Ya, begitu juga ini radi' jamaknya rudu'a. Yaitu anak-anak yang bisa disusui oleh mereka. Mencari karena ini menjadi ladang, ya, salah satunya mata pencarian dari orang-orang kampung. Ya, mereka mencari anak-anak yang bisa disusui dan mereka berharap bahwa dengan anak-anak tersebut mereka bisa mendapatkan upah atau gaji serta imbalan. Fa'urida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, urida dengan menggunakan fi'il madhi majhul. Ya, sehingga datang setelahnya adalah naibul fa'il, maka kalimat nabi dibaca dengan dhammah. Fa'urida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna. Ya, orada ala. Ini maknanya adalah menawarkan. Nabi ditawarkan kepada mereka. Ya, karena mereka masing-masing semua sudah datang, kemudian ada incerannya dalam tanda kutip, target dan sasarannya. Siapa yang kira-kira ingin dijadikan sasaran bagi mereka, dijadikan korban untuk disusui oleh mereka, gitu ya, agar mereka bisa mendapatkan upah. Kemudian Nabi ditawarkan kepada mereka, kulihina, setiap masing-masing dari mereka ditawarkan. Fa'abaina. Ya, dan mereka pun menolak. Enggan, ya, tidak mau. Ini kalimat aba, ya'ba. Ya, di sini bersambung dengan domir hunna juga. Jadi abaina, dan mereka pun enggan, menolak. An yurdi'nahu, yaitu untuk menyusui beliau. Kenapa menolaknya? Sebabnya apa? Li ajli yatimihi. Yajli yatimihi, yaitu karena sebab yatimnya beliau. Sebagai anak yatim, karena sebagaimana yang pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Abdullah, yaitu bapak dari Nabi alaihi salatu wasalam, dia sudah meninggal. Ya, ketika dalam perjalanan menuju kembali ke Mekah dan sudah dimakamkan di salah satu tempat di Palestina. Liajli yatmihi wa lam tajid ihda niswati. Ihdan niswah. Sehingga salah satu di antara perempuan tersebut lam tajid. Ya, karena ada lam di sini maka dibaca jazm. Baca jazm dengan sukun karena huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Walam tajid
ihda niswati, salah satu di antara wanita-wanita kaum ibu-ibu tadi belum mendapatkan korbannya, sasarannya, targetnya. Siapa namanya? Wahia Halimatu, ya, bintu Abi Dhuwaibin, yang namanya Halimah bintu Abi Dhuwaib. Dia belum mendapatkan apa-apa. Sebagaimana kawan-kawannya, teman-temannya semua sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tuju. Ya, sudah jelas mereka sudah mendapatkan secara duniawinya. Ya, maka belum mendapatkan apa? Radian. Ini sebagai maf'ulun bi dari tajid. Belum mendapatkan orok atau bayi atau anak yang bisa disusui. Fa akhadathu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat ya disebutkan dalam sebuah kisah dan diceritakan dalam syarah yang lain yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala, dia sempat sudah putus asa, sudah pulang aja lah. Ya, tidak mau karena sudah tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Sehingga akhirnya suaminya yang nanti di sini akan disebutkan ya, namanya adalah Al-Harits bin Abdul Uzza, memberikan saran kepada istrinya Halimah As-Sa'diyah ini. Ya, supaya daripada pulang dengan tangan hampa tidak mendapatkan apa-apa, sudah ambil saja walaupun dia anak yatim. Walaupun ada yang menjamin, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, Abdul Muttalib merupakan raja di negeri Mekah. Dan orang kaya tentu saja. Maka disebutkan bahwa dalam kisah yang lain atau dalam kitab yang lain, bahwa sang kakek ini telah memberikan perhiasan kepada Halimah As-Sa'diyah. Ya, untuk merawat Nabi SAW setidaknya selama 2 tahun. Fa'akhazathu, dan kemudian dia mendapatkannya, wa hadiyat bihi huzwatan. Hadiyat bimana wajadah atau hasala ala. Ya, dia mendapatkannya, Nabi alaihi salatu wasalam, irtabata lahal akharun, sehingga orang-orang yang lain, teman-temannya, saudara-saudaranya ikut datang, mereka juga ikut senang. Ya, irtabata bimana fariha. Ya, bimana sarra yasur, yaitu sangat bahagia dengan apa yang didapatkan oleh Halimah. Artinya semua dari kaum Bani Sa'ad semuanya mendapatkan anak yang mereka susui. Wasmu Abi Dhuwaibin, ya, walidi Halimah, yaitu nama daripada Abi Dhuwaib yang merupakan bapak daripada Halimah As-Sa'diyah adalah Abdullah ibnu Al-Harits. Namanya Abdullah ibn atau bin Al-Harits. Itu nama ayah daripada Halimah As-Sa'diyah. Yang kita kenal tadi adalah Abi Dhuwaib, nama kunyahnya. Kemudian ismu zaujiha, dan juga nama daripada suaminya, karena Halimah As-Sa'diyah tentu saja punya suami dan punya beberapa anak. Al-Harits ibnu Abdul Uzza. Namanya adalah Al-Harits ibnu Abdul Uzza. Itu nama suaminya daripada Halimah As-Sa'diyah. Wakilahuma min Sa'din ibni Bakrin ibni Hawazan. Dan kedua-duanya, yaitu ayah maupun suaminya, kedua-duanya adalah dari Bani Sa'ad. Wa auladul Harithi ibnil Abdul Uzza ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar rada'ah. Dan anak-anak daripada Halimah As-Sa'diyah dan juga anak dari Al-Harits ibn Abdul Uzza, itu berarti ikhwahnya Nabi alaihi salatu wasallam dari sisi sepersusuan. Ya, karena Nabi SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sehingga anak-anak daripada Halimah dan juga Al-Harits ini menjadi saudara ikhwah beliau, sepersusuan. Ya, siapa saja mereka? Hum Abdullah. Ya, yang pertama, kemudian Unaisah, kemudian Judamah, wahia Asyaimah. Nah, ini Syaimah ini lebih dikenal dibandingkan dengan nama Judamah, yang nantinya akan disebutkan dalam perang Hunain bahwa Nabi SAW sempat bertemu dengan Syaimah. Ya, sempat bertemu dengan Syaimah pada setelah perang Hunain tersebut, karena dari kalangan Bani Sa'ad banyak yang ditawan. Ya, sehingga Syaimah ini mendatangi Nabi SAW dengan mengatakan, saya merupakan saudara engkau, yaitu saudara sepersusuan. Ya, tidak serta-merta Rasulullah percaya dengan hal yang demikian. Kemudian beliau meminta bukti kepada Syaimah ini. Ya, bahwa Syaimah menceritakan berbagai macam sejarah, historis dan kenangan memorinya bersama Rasul SAW di masa kecilnya. Sampai akhirnya Nabi SAW mempercayainya dan bahaskan Syaimah. Ya, memilih agar Syaimah tinggal di situ atau Syaimah kembali ke kaumnya. Maka Syaimah memilih untuk balik kepada kaumnya. Secara bahasa mana Syaimah adalah yang bertai lalat, yang memiliki tai lalat pada bagian tubuhnya. Wahia Syaimah laqabun ghalaba ala ismiha. Lakopnya ini, ya, panggilannya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat isim, nama, ada yang namanya Ismul Karim,
nama asli gitu ya. Ada yang namanya laqab merupakan julukan, ada yang namanya kunyah yang dinisbatkan kepada bapak atau kepada ibu atau kepada anaknya. Itu namanya kunyah. Ya, sebagaimana ini sunnah yang kita ketahui, bagaimana para sahabat diberikan julukan-julukan atau diberikan kunyah-kunyah tersebut. Ada yang namanya laqab, ya ini julukan. Ya, sebagaimana ini Syaimah. Laqabun ghalaba 'ala ismiha. Mana laqabnya atau julukannya ini mengalahkan namanya dibandingkan dengan nama Judamah tadi, yang kurang dikenal dibandingkan dengan nama Syaimah. Wa kanat stahdanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun ikut mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul alaihi salatu wasallam berada dalam buayan Bani Sa'ad. Taib. Berikutnya kita masuk kepada paragraf selanjutnya, yaitu barakatun fi baitir rada'ah. Keberkahan yang ada di sebuah kaum, tempat pemukiman yang mana orang tersebut yaitu Halimah dan suaminya Al-Harits berada di dalamnya, yaitu baitur rada'ah. Taib, silakan ada yang bantu untuk membaca. Aku dulu ya. Ana Ustaz. Taib, tafadhali. Mas Muki. Ismi Ummu Hanifah. Ummu Hanifah, tafadhali iqra'i. Barakatu fi baitir rada'ah. Laqad darratil barakati ala ahli hadzal baiti muddata wujudihi. Muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Wa mimma rawa min hadhil barakat an Halimah anna Halimata lamma ja'at ila Makkah kanatil kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin. Cariri. Kanatil ayyamu ayyami jadbin wa qahtin. Naam. Wa kanat ma'aha kanat abta'a dabatin firrakbi masyian di ajli dha'fi wal huzali wa kanat ma'aha naqatu la tudirru biqatrati min labanin. Wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrahu tula al-laili li ajli al-ju'i wala yanamu la yatruku abawayhi yanamani. Baik. Semua. Wasili falamma ja'at Mafi Ustaz. Mafi. Falamma ja'at. Pikir tas mafi. Mafi. Tidak ada, tidak kelihatan. Lam tadhhar surah. Falamma ja'at Halimatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha wa wada'athu fi hijriha aqbalu alaihi sadiyaha bima syamil labanin fasyariba hatta rawiya wa syariba ma'hu ibnuha saghiru hatta rawa thumma naman wa qama zawjaha ila naqati fa wajadaha hafilan bil labani wa halaba minha
ma'ing tahaya mantahaya bisyurbihi rubban rayyan wa syab'an thumma bata bi khairin lailatin walamma kharaja raja'ina ila badiyati bani Sa'din rakibat Halimatu tilkal atan wa hamalat ma'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asra'atil atana hatta qata'at birrukbi wa lam yastati' luhuqaha syai'un minal humuri. Nah. Taib khalas tasbuki, syukran barakallahu fiik. Taib, kita lanjutkan lagi. Taib. Nah, barakatun fi baitir rada'ah. Nah, ternyata keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam berada di Bani Sa'ad mengakibatkan mendapatkan keberkahan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, khususnya bagi warga setempat dan khususnya lagi adalah orang yang memberikan susu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya. Barakatun fi baitir rada'ah. Wa qad darrat al-barakatu ala ahli hadzal baiti muddata wujudihi bainahum. Darrat bimana jarrat? Ya, telah terjadi mengalir deras bagaimana keberkahan barakat, yaitu keberkahan ala ahli hadzal bait, yaitu orang yang mendiami, yang tinggal di rumah tersebut. Muddata wujudihi, selama keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum, bersama dengan mereka. Wa mimma ruwiya min hadhil barakati, dan di antara riwayat-riwayat yang diceritakan dari keberkahan ini, anna Halimata lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin. Maka tatkala si Halimah, ada anna di sini berarti setelahnya mansub dengan fathah, salah satunya ketika isim mufrad. Anna Halimata lamma ja'at ila Makkah, tatkala dia datang ke Mekah, kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin. Dia meninggalkan negerinya, meninggalkan Bani Sa'ad tersebut, yaitu waktu-waktu yang gersang, hari-hari yang gersang, wa qahtin, dan masa paceklik. Udah gersang, kemarau panjang dan paceklik. Berdasarkan itu maka ditinggalkan kampungnya untuk mencari rezeki di tempat yang lain. Akan dibawa ke sana, yang dengan harapan mereka dengan upahnya mereka bisa melangsungkan kehidupannya. Wa kanat ma'ha atanun kanat abta'a dabatin fir rukbi masyan li ajli dha'fi wal huzali. Wa kanat ma'ha, dia membawa sebuah atan, yaitu unta betina. Unta betina ini kanat abta'a dabatin, yaitu sangat lamban, lelet, lemot fir rukbi, dalam kendaraannya. Artinya tidak bisa dibawa cepat. Masyan, jalannya itu sangat lelet, sangat lambat. Li ajli dha'fi wal huzali. Apa yang menyebabkan dia lambat? Karena memang lemah. Dan huzal, kurus. Huzal mana nahif. Sangat kurus sekali dan sangat lemah. Kalau kurus, kurang makan, maka juga ontanya juga tidak punya tenaga. Dan sangat lemah untuk tidak bisa jalan cepat. Sehingga tertinggal terus dengan kelompoknya. Wa kanat ma'aha naqatun la tudirru biqatratin min labanin. Mereka juga punya unta yang lain yang tidak mengalirkan, meneteskan, mencucurkan satu tetes pun dari susu. Enggak ada susu sama sekali. Masya Allah, lengkap sudah penderitaannya. Tempat yang mereka tinggalkan lagi paceklik, lagi gersang, lagi kemarau. Mereka punya harta berupa unta betina yang diharapkan itu susunya bisa dikonsumsi. Tapi ternyata tidak bisa juga. Karena kering, tidak ada setetes pun air yang dihasilkan atau susu yang dihasilkan oleh unta betina tersebut. Wa kana laha waladun. Wa kana laha waladun, ini sebagai isim kana. Wa kana laha waladun saghirun. Dia punya anak yang masih kecil, beki. Baka, beki. Baka, beki, yang lain menangis. Wa yasrakhu, dan sampai histeris, teriak-teriak tulal lail, sepanjang malam. Namanya bayi, anak-anak yang dibawa perjalanan jauh, kemudian mereka tidak makan, tidak minum, alias lapar, pasti akan menangis. Tidak ada yang lain yang dikerjakan kecuali menangis. Li ajlil ju', karena sangat
lapar. Wala yanamu, dan tidak bisa tidur. La yatruku abawaihi yanamani, dan tidak meninggalkan abawaihi, kedua orang tuanya, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan juga Al-Harith ya bin Abdul Uzza tadi, tidak bisa tidur. Dan anak-anaknya tidak membiarkan orang tuanya untuk tidur. Ya, karena mereka pun tidak bisa tidur karena kelaparan. Falamma ja'at Halimatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha, maka tatkala Halimah itu datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, wa wada'at fi hijriha, beliau kemudian meletakkan anaknya, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, anak sepersusuannya, fi hijriha, pada pangkuannya. Aqbala alaihi thadiyaha, aqbala alaihi thadiyaha bima sya'a min labanin. Maka tiba-tiba ketika kulit Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyentuh Halimah As-Sa'diyah, maka sadia itu maknanya adalah payudara, maaf, payudara. Maka keluarlah yang sebelumnya tidak ada susu yang dimiliki oleh Halimah As-Sa'diyah, dan anak-anaknya pun sampai kelaparan karena dari beliau juga sudah tidak mengeluarkan susu, kemudian juga dari binatang tunggangannya. Tiba-tiba setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangku berada pada pangkuan Halimah, maka payudaranya mengeluarkan susu untuk Nabi alaihi wasallam bima sya'a min labanin, sehingga akhirnya beliau bisa meminum susu tersebut. Fasyariba hatta rawiya, ya bahkan beliau minum sampai kenyang ya, karena rawiya itu kenyang tapi menghilangkan dahaga. Beda dengan syab'an, itu kenyang tapi dengan makanan. Wa syariba ma'ahu ibnuha as-saghiru, dan juga ikut minum juga anak daripada Halimah As-Sa'diyah, yang disebutkan di kitab yang lain bahwasanya anaknya Abdullah yang dibawa ya, seorang anak laki-laki selain daripada Judamah dan Syaimah tadi, dan juga anak perempuan yang lain. Hatta rawiya, juga sampai hatta rawa, sampai juga kenyang. Summa nama, kemudian keduanya pun bisa tidur ya, anak daripada Halimah As-Sa'diyah berikut juga dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qama zawjuha ila an-naqati fawajadaha hafilan bil labani. Nah, kemudian qama zawjuha, suaminya, kemudian dia melihat adanya naqah ini, yaitu unta betina tadi. Fawajadaha hafilan bil laban. Hafilan bermakna mumtalian, yaitu penuh dengan susu. Masya Allah, ini salah satu keberkahan-keberkahan yang dahsyat, yang luar biasa yang Allah berikan khusus kepada Halimah dan keluarganya. Fahalaba minha man tahaya bisyurbihi rayyan wa syab'an. Sampai akhirnya dia pun memerah. Ya, memerah daripada susu dari unta betina tadi, kemudian sampai selesai keduanya, kemudian minum sampai kenyang. Summa bata bi khairi lailatin. Kemudian mereka sampai mabit, alias tidur, menginap dengan sebaik-baiknya malam. Karena tidur dalam kondisi kenyang. Tidur amik, ya tidur yang pulas. Tayyib. Walamma kharaja, maka tatkala keduanya pulang, raji'aini, ya, raji'aini ini mansub ya sebagai hal. Keduanya itu pulang, keluar dari negeri Mekah, meninggalkan negeri Mekah untuk pulang ila badiyati Bani Sa'din, ke perkampungan, ke pelosok Bani Sa'ad. Rakibat Halimatu tilkal atana. Maka kemudian Halimah ini ya, dia mengendarai atau naik al-atan sebagaimana yang dia taiki ketika dia kendarai ketika berangkat. Fahamalat ma'aha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Halimah menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut bersamanya di atas tunggangan atan tadi, yaitu unta betina. Fa asra'at al-atanu hatta qata'at birrakbi. Ya, maka kemudian atan ini, unta betina tadi, sangat cepat. Ya, jalannya berbeda dengan berangkatnya yang sangat lamban. Ya, tapi begitu pulang sangat cepat. Hatta qata'at birrakbi, sampai akhirnya melewati, menyalip ya, overlap dengan kendaraan-kendaraan yang lain atau dabah yang lain atau binatang-binatang tunggangan yang lain. Walam yastati' luhuqaha syai'un minal humuri. Ya, tidak ada yang bisa membalapnya, tidak ada yang bisa mendahuluinya, tidak ada yang bisa menyusul dan mengejarnya. Dari humur daripada himar. Namanya adalah humur. Nah, walamma qadima fi diyarihima, ya, sedikit lagi, maka tatkala keduanya sudah tiba fi diyarihima, yaitu di perkampungan mereka, yaitu diyari Bani Sa'ad, yaitu sampai ke Bani Sa'ad. Wa kana ajdaba ardillah, dan itu Bani Sa'ad merupakan kampung yang paling gersang, pemukiman yang paling kering. Kanat seganamuhuma taruhu alaihima shiba'an mumtali'atal khawasir bil alafi.
Ternyata mereka punya kambing yang ditinggalkan dan tidak ikut dibawa menuju ke Mekah. Ya ternyata kambing-kambing tersebut sudah pada kenyang. Mumtali'atal khawasir. Khawasir itu jamak dari khasirah, yaitu lambung-lambungnya sudah penuh dengan bil alaf. Al-alaf bimana ta'am li bahaim, yaitu makanan untuk binatang-binatang ternak, sudah penuh. Ya, dalam lambung-lambung daripada ghanam tersebut atau kambing-kambing tersebut yang merupakan peliharaan daripada Al-Harith bin Al-Uzza, Abdul Uzza. Mumtali'atad duru bil laban. Ya, begitu juga sudah penuh dengan kantong-kantong susunya sudah penuh dengan susu pada domba-domba tersebut. Fakana yahlabani wa yashrabani. Dan keduanya akhirnya memerah susunya, susu kambing tersebut, dan kemudian mereka juga minum. Wa ma yahlabu insanun qatratal labanin. Sementara orang-orang yang ada di tempat yang lain, mereka sulit untuk mendapatkan susu karena binatang peliharaan mereka itu tidak mengeluarkan susu. Hanya Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya saja yang merasakan keberkahan ini. Falam yazala ya'rifani minallahi az-ziyadata wal khaira. Dan mereka itu senantiasa mengetahui bahwa tambahan ini, ya keberkahan ini, kebaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ikmalat muddatar radha'ah. Sampai akhirnya sudah sempurnalah ya masa persusuan Nabi alaihi salatu wasalam, wa madat sanatani, sampai usianya 2 tahun. Ya, sudah masa disapih. Fa fatanatsu Halimatu, maka Halimah menyapihnya. Ya, sudah tidak lagi memberikan susu kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana kita juga gitu ya. Wa qad istadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Maka beliau sudah semakin kuat ya, sudah mumpuni gitu ya. Kemudian fi hadhil fatrah, pada masa tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Nah, ada faedah sedikit yang mungkin di akhir ya, sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam beliau berada di Bani Sa'ad. Ya, walaupun saat itu sudah berusia 2 tahun, kemudian sudah seharusnya dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal bersama Bani Sa'ad. Dan ini disebabkan karena apa? Barokah yang dirasakan oleh Al-Harith bin Abdul Uzza dan juga Halimah As-Sa'diyah dengan keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah mereka. Wa kanat Halimatu ta'ti bin nabiyyi ila ummihi wa usratihi kullas sanatin. Ya, kulla sittati ashhur afwan. Selama 6 bulan sekali anaknya itu yaitu anak daripada Aminah yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah untuk bertemu dengan ibunya setiap 6 bulan sekali. Summa tarji'u bihi ila badiyatiha. Kemudian setelah ketemu dengan ibunya dibawa pulang lagi ke desanya fi Bani Sa'ad, pada Bani Sa'ad. Falamma iktamalat muddatar radha'ah fa fatamathu wa ja'at bihi ila ummihi ya harisat ala baqaihi. Kemudian tatkala sudah sempurna masa persusuannya tadi dan juga sudah disapi, maka kemudian si Halimah ini mendatangi lagi kepada ibunya meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berada di Bani Sa'ad. Ya, berada di samping mereka dan di tengah-tengah mereka. Lamma ra'at minal barakati wal khair, tatkala mereka melihat adanya keberkahan dan kebaikan yang dimunculkan dengan keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam. Fatalabat min ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka minta atau Halimah meminta dari ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatrukahu indaha hatta yaghlaus. Ya, sampai dibiarkan saja sampai mulai agak besar. Fa innaha takhafu alaihi waba'a Makkah. Karena Halimah takut, khawatir bahkan ada wabah yang di negeri Mekah itu bisa menimpa Nabi alaihi salatu wasallam. Faradiyat ummuhu bidzalik, maka ibunya pun mengizinkan. Ya, singkat cerita sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat Halimah dan suaminya memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada ibunya. Peristiwa apa itu insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Inilah berbagai macam hal yang disampaikan
oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini berkaitan dengan masa persusuan Nabi alaihi salatu wasallam, yang Masya Allah dengan keberkahan Nabi menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam adalah orang yang menjadi orang pilihan, seorang Nabi penutup para anbiya wal mursalin yang Allah berikan banyak keistimewaan dan mukjizat. Yang ini bukan hanya dialami oleh beliau sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan kemana-mana para pemirsa Hasan TV, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi saya umumkan, barang siapa yang ingin berpartisipasi silahkan menghubungi di line telepon 0811 ya 3900 7912 atau di layanan chat 0811 900 7913. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair katsir. Bagi para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda antum sekalian berada dan bisa menikmati siaran kami masih dalam acara Syarah An-Nabawiyah yang mengupas tentang histori, sejarah, perjalanan hidup dan riwayat hidup dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari beliau sebelum dilahirkan sampai beliau lahir dan sampai ajal menjemput beliau alaihi salatu wasallam. Tapi kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tentu saja yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Dan tidak bisa kami jawab, silahkan bertanya kepada asatis yang lain yang lebih berilmu daripada kami. Tapi pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang alasan bayi di Mekah dititipkan ke pelosok yang kedua, yaitu agar otot atau badannya lebih kuat. Jika berkenan, bisakah Ustadz jelaskan maksudnya seperti apa? Apakah karena kegiatan di desa yang kebanyakan menguras energi, seperti harus berjalan di jalan yang sering menanjak dan menurun, menimba air dan lain-lain? Syukran katsir, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Tapi ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tadi ada beberapa catatan ya, 3 atau 4 catatan yang tadi sudah disebutkan alasan kenapa kaum wanita dan kaum ibu-ibu yang ada di Mekah itu menitipkan anak-anaknya. Ya, mereka di pelosok-pelosok atau di bawadi. Salah satunya selain menjauhkan mereka dari wabah dan penyakit-penyakit yang ada di kota, selain itu juga agar otot-otot mereka itu bisa kuat. Nah, kebanyakan mungkin urf ya, yang kita ketahui bahkan mungkin di negara kita ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sang penanya ya, bahwa di desa yaitu lebih jauh dibandingkan dengan peradaban di kota ya, bagaimana orang-orang di desa itu mereka sangat berhati-hati dari sisi makan dan hidupnya sederhana ya, kemudian mereka juga biasa hidup kerja keras dan banyak berjuang untuk kehidupannya gitu ya. Ya barangkali wallahu ta'ala alam bisa diumpamakan demikian secara urfnya gitu ya. Tapi secara dalil lebih detailnya wallahu ta'ala alam saya tidak mengetahui. Yang jelas inilah yang disampaikan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu di antara hikmah kenapa kaum wanita menitipkan anak mereka ke pelosok-pelosok negeri tersebut ya. Secara urfnya saja memang biasanya kita pun juga sama di desa-desa dan di kampung-kampung ya, begitu banyak orang-orang yang mungkin lebih sehat daripada orang-orang kota gitu ya. Kalau orang kota punya penyakit dan riwayat penyakitnya begitu banyak gitu ya. Bahkan orang-orang yang masih muda sudah penyakitan dalam tanda kutip. Ya kan, tetapi di desa pikiran mereka lebih fresh, lebih enjoy, tempatnya juga lebih sejuk ya, sehingga ini membuat mereka hidupnya lebih tenang dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kota. Ya, termasuk mereka biasa hidup dengan kerja keras. Wallahu taala. Taib, ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana agar mudah dalam mengi'rab sebuah kalimat dalam bahasa Arab, Ustaz? Taib. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan-pertanyaan begini yang saya sukai ya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Taib, bagaimana cara kita untuk mengi'rab sebuah kalimat dalam bahasa Arab? I'rab itu adalah sebuah ilmu yang sangat menarik. Ya, bagaimana seseorang itu bisa membaca sebuah kitab tulisan berbahasa Arab tapi tidak diberikan harokat. Ya, bagi kita para talib yang bisa membaca tulisan Arab dengan harokat, mungkin saat ini sudah tidak lagi istimewa. Orang yang bisa membaca Al-Quran, ya walaupun di satu sisi masih banyak orang-orang yang buta terhadap Al-Quran, bingung membacanya atau tidak mau mempelajarinya atau tidak tahu cara membacanya. Ya, tapi sekarang di majelis-majelis yang ada di sekitar kita, khususnya di sekitar Hasan TV, sudah sangat banyak ya orang-orang yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Quran itu. Dan Al-Quran sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk kemudahan yang disampaikan oleh para ulama, yaitu dengan memberikan harakat. Ya, bahkan kita kenal ada berbagai macam qiraah.
Ya kan, tetapi kalau kita membaca teks atau paragraf atau susunan kalimat atau satu halaman bahkan kitab yang tidak berharakat, maka ini sebuah tantangan tersendiri. Dan dari situ adalah bentuk kemenarikan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Seni yang dimiliki oleh dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia memiliki kedudukan, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan dan lain-lain. Dalam bahasa Arab pun secara makna dan secara istilah hampir sama. Adanya subjek disebut mubtada, predikat disebut khobar, objek disebut maf'ulun bih, dan ada kalimat-kalimat serta istilah-istilah yang lain yang merupakan kedudukan dalam bahasa Arab. Maka tugas daripada kita adalah bagaimana caranya meng-i'rab ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, sehingga ada tantangan tersendiri bagi orang yang menyukai tantangan, maka ada sifat penasaran untuk bisa mengetahui cara baca daripada sebuah kalimat. Contoh dalam sebuah kalimat da dan ha dan ba. Kalau kita merujuk kepada beberapa harokat yang ada kita kenal, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Cara baca ini mungkin bisa puluhan. Bisa dahaba, dihibi, duhubu, dahibi, dahibu, dan seterusnya. Ya, ada puluhan cara baca. Tapi kenapa kita bisa mengetahui bahwa da dan ha dan ba dibacanya dengan dahaba, fathah semuanya? Tentu saja berdasarkan dengan ilmu. Ya, ini adalah kaitan dengan ilmu i'rab. Walaupun i'rab itu adalah huruf yang terakhir yang kita baca, apakah perubahannya dengan harakat, apakah perubahannya dengan huruf. Ya kan, tapi disinilah sisi menariknya. Ya, seseorang belajar bertahun-tahun untuk bisa meng-i'rab dan membaca kitab yang tidak berharakat. Ya, dia mengeluarkan semua tenaganya, biayanya maupun waktunya, pikirannya untuk bisa memahami apa yang dia baca. Ya, bagaimana para ulama begitu banyak menuliskan kitab-kitab yang tidak berharakat, kalau kita tidak bisa mengetahui dan membacanya akan sangat ketinggalan, padahal faedahnya sangat banyak dan sangat besar. Ya, bagi kita para penuntut ilmu. Maka seyogianya bagi kita untuk terus bersemangat. Ya, untuk mempelajari, makanya Hasan TV membantu dan menjadi wadah fasilitator agar kitab yang kita tampilkan itu bisa dinikmati bersama. Ya, kita bisa berusaha untuk meng-i'rabnya, menterjemahkannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kemudian kita bisa memahami secara lebih detail. Ada kepuasan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang talib. Ya, ketika dia memahami apa yang dia baca yang bukan dengan bahasanya dan dengan bahasa aslinya. Taib. Kemudian mohon disebutkan kembali nasab Nabi secara lengkap. Ya, bisa dilihat ya di bab-bab awal tentang nasab Nabi Asy-Syarif yang saya ingat karena di situ ada sekitar 20-an ya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay sampai seterusnya kepada bin Ma'ad bin Adnan sampai dzurriyyah daripada Nabiullah Ismail sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir, kenapa di Indonesia kurang bisa dalam menjaga nasab? Maksudnya kalau ditanya nasab paling sampai kakek nenek. Ya, ini yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Indonesia sekalipun ya dari kita yang kita kenal mungkin hanya sampai buyut saja. Di atasnya itu ada udek-udek, ada yang istilah-istilah yang lain gitu ya, canggak dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang kita kenal setelah daripada buyut. Ya, tapi di antara kita mungkin tidak ada yang menghafal. Tapi sangat berharga bagi orang-orang Arab terutama karena tradisi mereka sangat terjaga, budaya mereka, dan mereka juga bisa mengetahui satu dari kerabatnya, siapa saja yang menjadi kerabat mereka, dan yang kedua kita bisa mengetahui dia dari keturunan ningrat atau bukan, darah biru atau bukan, dari mana dari silsilahnya. Ya Allah Ta'ala alam. Tapi para pemirsa Hasan TV, azani Allah wa iyyakum, mungkin waktunya tidak terlalu banyak ya. Saya akan berikan sedikit faedah atau fawaid dari pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Setidak-tidaknya ada beberapa catatan yang perlu kita simpulkan. Yang pertama adalah hidayah, ya, adalah hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Adalah hidayah milik Allah. Kenapa ini disampaikan? Karena hidayah yang milik Allah Subhanahu wa taala termasuk Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk Abu Lahab yang sangat cinta kepada kemenakannya dan sangat bahagia dengan kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat yang khusus berkaitan dengan Abu Lahab tersebut. Kemudian yang kedua, hirsul Arab, yaitu semangat dari orang-orang Arab dalam menjaga semangat Arab dalam menjaga keturunannya, dalam memelihara ya
keturunannya atau silsilahnya. Keturunan mereka. Mereka sangat bersemangat dalam menjaga keturunan-keturunan mereka, ya, bagaimana mereka sampai, ya, orang-orang yang ada di pelosok diundang untuk menjadikan ibu susu bagi mereka. Kemudian juga yang ketiga, barokah. Ya, barokah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Barokah Rasul menunjukkan kenabian beliau. Keberkahan yang disampaikan dan dirasakan oleh Halimah dan keluarganya ini menunjukkan sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan dan seorang nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan sejak beliau baru dilahirkan, ya, sebagaimana pada episode yang lalu sampai akhirnya beliau disusui seperti sekarang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Rasul sebagai rahmah lil alamin. Rahmah semesta alam. Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Beliaulah sebagai seorang rasul, sebagai seorang penutup para nabi yang rahmat untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala dengan kemunculan beliau, diutusnya beliau alaihi salatu wasallam dan dilahirkan beliau oleh ibunya Aminah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat bagi semesta alam. Ya, bagaimana orang-orang yang mengikuti beliau insyaallah ada jaminan keselamatan, keamanan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV azanillah wa iyyakum dan juga para peserta Zoom yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang syaqqus sadr, yaitu bentuk keajaiban berikutnya, mukjizat berikutnya, barokah berikutnya, keanehan berikutnya yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang membuktikan kepada kita bahwa ini bukan cerita fiktif, bukan juga dongeng, tapi ini kisah yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita dan para ulama telah jelaskan kepada kita melalui tulisan-tulisan mereka. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Karena itu jangan sampai ditinggalan atau terlewatkan episode selanjutnya. Suatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.